Halo semuanya, kembali lagi ya di channel ini. Kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan pembahasan SIMAK UI tahun 2007. Oke, langsung aja ya. Untuk kimia, kita start untuk nomor 46. Nah, untuk yang kali ini, kita punya soal gini nih. Di alam, boron itu memiliki dua buah isotop, yaitu boron 10 dan juga boron 11. Oke, jika diketahui massa atom relatif, rata-rata boron adalah sekian. Maka kelimpahan isotop boron 11 itu berapa? Oke ya, yang diketahui adalah ada boron 10, boron 11, dan juga Ar. Lalu yang ditanyain adalah kelimpahan boron 11. Oke. Rumusnya udah tahu ya. Nilainya Ar itu akan sama dengan massa dari boron 10 dikali dengan kelimpahannya ditambah dengan massa boron 11 dikali dengan kelimpahannya juga dibagi dengan 100%. Sorry, bentar. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu kelimpahan boron 10 ataupun boron 11 berapa. Maka saya harus pakai permisalan nih. Permisalannya gini. Karena yang ditanyain adalah kelimpahan boron 11, oke ya. Maka tak misalin kelimpahan untuk boron 11 itu adalah A%. Terus, nah, untuk kelimpahan dari boron 10, kelimpahannya itu adalah 100 min A. Ini persen, karena kelimpahannya boron 10 ditambah dengan kelimpahan boron 11 itu nanti hasilnya adalah 100%. Oke ya. Nah, karena di sini angkanya agak kayak gini, nggak apa-apa. Ditulis aja dulu. Berarti ada angka 10,8039 sama dengan, nah, massa. Untuk boron 10, kira-kira berapa? Iya, massanya 10 ya, sesuai. Sesuai dengan ini. Maka 10 dikali boron 10. Kelimpahannya adalah yang ini. Dikali dengan 100 min A persen ditambah boron 11. Massanya sesuai. Angka 11 dikali kelimpahannya A persen. Dibagi dengan 100%. Nah, persen di atas sama di bawah kan ada nih. Coret aja, hilang. Lalu angka 100 yang ada di bawah kita pindahkan ruas di sini, maka hasilnya adalah 180, 1080 gitu ya, 39 sama dengan 10 kali 100, ini adalah 1000. 10 dikali min A, maka dapatnya min 10A, lalu ditambah, ini 11A ya. Oke, udah. Berarti yang ini dikurangi dengan angka 1000, dapatnya 80,39 min 10A plus 11A, sisanya tinggal A doang ya. Dan A ini adalah kelimpahan boron 11 yang ditanyain. Maka langsung aja jawabannya adalah yang A. Lanjut, nomor 47. Ada senyawa nih, ada senyawa MR-nya sekian yang terkandung dalam cairan pembersih. Nah, ini dia mengandung, senyawa tersebut ya, mengandung 10,80 gram karbon, 1,36 gram 1,36 gram hidrogen, dan juga 47,8 gram klor. Jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa tersebut adalah, oke, jadi mungkin ada nih beberapa dari kalian akan menghitung, oke, ini ada massa, ada MR, berarti saya akan mencari rumus empiris. Boleh, boleh gitu. Tapi itu agak panjang ya, karena di sini kan gini, ini komposisi karbon, komposisi hidrogen, komposisi komposisi Cl maksudnya, itu menunjukkan senyawa tersebut. Nggak apa-apa. Ini nanti saya jumlahkan aja massa dari masing-masing. Biar nggak bingung. Ini dapatnya, biar nggak kepanjangan gitu ya, 10,80 ditambah 1,36 gram ditambah 47,84. Bentar, 84. Hasilnya adalah 60 gram. Nah, mengapa begini? Saya ingin mencari kadar karbon dalam senyawa tersebut. Maka kadarnya
Bentar. Massa karbon dibagi dengan massa senyawa. Ini masih saya tuliskan kadar ya, sehingga dapatnya yang ditanyain beneran karbon ya, berarti 10,80 dibagi 60. Ini masih kadar karbon dalam senyawa tersebut. Yang ditanyain jumlah atom karbon. Jumlah atom ya, tak tulis di sini. Jumlah atom karbon itu adalah jumlah mol dikali bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan ternyata pilihan jawabannya harus ditulis model gini kan. Maka kita hanya fokus untuk mencari jumlah molnya aja. Oke, bentar. Kita belum sampai situ. Ini kita masih menghitung kadar karbon kan. Maka saya ingin mencari massa karbon dalam yang ditanyain, yaitu dalam 13,35 gram senyawa tersebut. Dalam 13,35 gram senyawa tersebut, yaitu kadarnya model gini, per 60 dikali 13,35. Nah, ini sebenarnya bisa langsung nih kalau mau cari jumlah mol. Gini. Nah, artinya ini tak bagi 12 lagi sebagai AR karbon gitu kan. Maka saya akan langsung dapat jumlah mol karbon yaitu 2 mol. Maka jawabannya udah deh dapat langsung yang D. Nomor selanjutnya 48. Ada H2SO4. Itu dapat dibuat melalui reaksi sebagai berikut. Ini reaksinya belum setara ya. H2SO4 terbuat dari 400 gram SO2, 175 gram oksigen, dan juga 125 gram H2O. Jika ini direaksikan pada wadah tertutup, maka massa H2O yang tersisa adalah, oke bentar, ini kan ada reaksi tapi belum setara ya. Maka aku harus nulis dulu nih SO2 plus oksigen ditambah dengan H2O, dia berubah menjadi H2SO4. Oke, sulfurnya udah sama, hidrogennya udah sama, nah oksigennya yang belum. Oksigen di sini ada 4 ya, sedangkan yang di sebelah kiri ada 2, tambah 1, maka ini butuh setengah aja. Oke, nah kita belum tahu yang bereaksi berapa-berapa, maka harus mencari pereaksi pembatas. Sebelum ke pereaksi pembatas ya, maka saya harus mencari jumlah mol masing-masing. Yang pertama SO2. Jumlah mol itu massa dibagi MR. Bentar. Massa untuk SO2 adalah 400. Nah, MR untuk SO2 tak tulis di sini ya. SO2 sulfur itu 32, oksigen 16, 16 kali 2 32 juga, maka dapatnya 64, tak tulis di sini. Ini dapatnya 6,25 mol baru SO2 ya. Lanjut jumlah mol untuk oksigen sama dengan 175 massa dibagi MR oksigen, berarti 16 kali 2 yaitu 32. Ini dapatnya 5,46 mol. Bentar. Lalu jumlah mol untuk H2O, masanya 125 dibagi MR H2O, oksigen itu 16. Ditambah dengan hidrogennya ada 2, berarti kan 18 ya. Ini hasilnya 6,94. Bentar, saya tuliskan dulu. 6,25, lalu 5,46, H2O 6,94. Reaksi pembatasnya yang mana? Mungkin kalian yang udah tahu ya, yang udah tahu bagaimana cara menentukan reaksi pembatas bisa langsung nih jawab. Kalau ada yang belum, saya tuliskan dulu caranya. Reaksi pembatas. Caranya adalah jumlah mol dibagi dengan koefisien. Nanti kita cari nilai yang paling kecil. Oke, SO2 koefisiennya 1, H2O koefisiennya 1. Berarti tanpa ngitung udah kelihatan ya nilainya berapa. Sedangkan yang oksigen, saya tuliskan dulu. Molnya 5,46, koefisiennya setengah. Nah, 5,46 dibagi setengah, itu sama aja dengan 5,46 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 10,92. Nah, ini nilainya malah yang paling besar nih.
Yang paling kecil mana? Yang paling kecil adalah SO2. Maka SO2 menjadi reaksi pembatas dan nanti dia harus habis. Alias yang bereaksi di sini adalah 6,25. Oke, bentar. Yang ditanyain apa? Yang ditanyain adalah massa H2O. Maka yang kita cari di sini aja. Kita nggak perlu ya nyari yang di sini, nggak usah. Langsung fokus aja sama pertanyaan. Nah, ini berarti langsung ya, ini 0,69. Nah, ini satuannya masih mol. Padahal yang dicari adalah massa. Berarti massa sama dengan 0,69 dikali 18. Nah, sebenarnya tanpa kalkulator kita udah bisa nentuin ya. Karena ini 0,69 nilainya kurang dari angka 1 dikali dengan 18, maka hasilnya di sini kurang dari angka 18. Pilihan jawaban yang nilainya kurang dari 18 hanya 1. Maka jawabannya adalah 12,4 gram. Dan ini benar, 12,4 gram. Udah ya? Udah ya? Lalu 49. Nah, ini termokimia. Ini sebenarnya paling gampang loh ya. Cuma kadang siswa itu kayak fobia duluan deh kalau termo. Gini ceritanya. Kita memiliki data entalpi beberapa reaksi berikut. Oke, nggak masalah. Harga entalpi pembentukan KClO3 adalah, nah ceritanya gini. Reaksinya kan udah dikasih tahu nih. Kita lihat KClO3 sebelah sini ada di sebelah kanan. Ya, yang diinginkan reaksinya ada di sebelah kanan. Sedangkan yang ada di data, KClO3 ada di sebelah kiri. Nah, maka reaksi yang di sini harus dibalik. Nanti ketika ujian, kalian tidak usah menuliskan reaksi dibalik harus gimana ya, nggak usah. Langsung aja, reaksi dibalik artinya delta H adalah positif. Tandanya harus dirubah. Positif 1852. Lalu, bentar. Nah, ini ada kalium. Ini kalium, sama-sama di kiri. Maka reaksinya tetap. Bentar. Satu lagi. Nah, bentar. Mg. Mg di sini nggak ada ya. Berarti kita nggak bisa pakai Mg. Lalu, MgO juga nggak ada. Maka yang ada adalah oksigen doang di atas. Nggak ada oksigen, berarti aman. Yang kita lihat hanya koefisiennya ini aja setengah. Sedangkan yang diinginkan, koefisiennya adalah 3/2. Maka, nah gimana nih? Maka reaksi yang terakhir ini, reaksinya harus dikali 3. Bentar, dikali 3 ya. 2 kali 3, 6. 0. 6 kali 3, 18. Tandanya tetap min. Bentar, 1, 8, 0, 6. Nah, kalau yang ini tetap 4, 3, 7. Tandanya tetap negatif. Sehingga ketika semuanya dijumlahkan, nilainya min 391. Jawabannya adalah yang B. Gampang banget kan? Oke, lanjut. Nomor terakhir ya. Tapi ini nomor terakhir untuk video ini. Dan masih ada nomor selanjutnya di video selanjutnya. Oke. Yang ini, oke, saya suka yang ini. Mengapa? Di bawah ini adalah data beberapa potensial reduksi pasangan reaksi yang berjalan spontan. Nah, ceritanya gini. Kalau di sekolah, E-sel, kita ingin spontan ya, maka nilai E-selnya harus positif. Dan ini diperoleh dari kita menjumlahkan. Kita jumlahin satu-satu ya kan, nilai E untuk yang reduksi dikurangi E yang oksidasi. Ini boleh. Tapi saya punya cara yang lain lagi. Di mana saya bikin garis bilangan model gini, yang sebelah kanan nilainya positif, sebelah kiri nilainya negatif. Oke ya, yang paling positif itu adalah ini, reaksi yang nomor 2. Lalu yang di sini reaksi yang nomor 3, bawahnya lagi ini reaksi yang nomor 1 dan paling negatif adalah reaksi yang nomor 4. Aturannya yang bertanda positif atau yang lebih positif dia harus mengalami reaksi reduksi, sedangkan yang negatif dia harus mengalami reaksi oksidasi. Dan satu lagi, dimanapun baik elektrolisis ataupun sel volta, katoda selalu mengalami reaksi reduksi. Sedangkan di anoda itu selalu mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau disebutin model gini, udah nggak bingung ya, di katoda, oh siapa yang di katoda? Oh berarti dia yang mengalami reduksi. Nah kita lihat nomor 1 bertemu dengan nomor 2.
1 dengan nomor 2. Nah, yang nomor 2 ada di sebelah kanan ya, berarti harus reduksi. Dia harus ada di katoda. Nah, keterangan ini nggak sesuai, maka yang di sini salah. Oke. Selanjutnya, yang B, bilang jawaban B, ada reaksi nomor 3 sama reaksi nomor 4. Bentar. 3 sama 4. Nomor 3 ada di sebelah kanan, berarti dia harus reduksi alias katoda. 3. Dia di katoda, berarti benar ya. 4 di anoda, maka jawabannya adalah yang B. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kita sambung di pembahasan di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi ya.